gaul itu boleh, tapi soleh dan soleha. Kita harus tetap setia, setia. Setia dan tahu kapan harus bersujud kepada Allah. Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Apa kabar gersoleha? Masya Allah. Hari ini boleh Kak Nia mau tanya? Oke, Kania mau bertanya, hari ini ada yang sudah mengucap syukur, baik itu dengan lisan ataupun dalam hati. Angkat tangan. Sudah? Kapan? Oke, jadi Masya Allah ya, dari Najwa tadi katanya sempat mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah karena di sela-sela kesibukan, di sela-sela perjuangannya mau ikut tes untuk masuk ke salah satu sekolah favorit, beliau Najwa ini masih dikasih kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Masya Allah ya. Oke, jadi sebenarnya bersyukur itu adalah hal yang paling mudah tapi selalu terskip, ya nggak sih? Maksudnya ketika kita bangun tidur gitu, kita buka mata, ada yang hafal doa bangun tidur? Atau tidak ada yang hafal? Oke, doa bangun tidur dulu. Masya Allah. Jadi doa bangun tidur saja itu dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi kalaupun mungkin teman-teman girls soleha yang ada di sini tidak menghafal dengan jelas, misalnya kan kalau orang bangun tidur itu kan biasanya masih di awang-awang, biasanya susah bakasnya connect antara tidur dengan kenyataan begitu kan, apalagi kalau yang DP mimpi yang enak gitu. Biasanya orang itu susah sekali mau bayi nih. Tapi dengan zikrullah itu cuman bilang alhamdulillah itu saja, itu sudah luar biasa. Harusnya kita tidak bisa melewatkan satu detik pun selain bersyukur kepada Allah. Karena apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki saat ini tidak lepas dari rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema hari ini ada yang hafal? Tanpa melihat flyer. Coba taruh dulu HP. Ada yang hafal? Angkat tangan yang pakai ungu. Enggak ya? Tidak lihat. Tadi datang Dek, siapa, ajakan teman atau datang sendiri? Ajakan teman. Oke, tidak lihat flyernya? Cuma Taman Pangge. Kita orang mau pergi di sana, ada duduk-duduk, ada teman-teman mau kasih kajian. Begitu? Ya, jadi kajian hari ini, sharing hari ini, Girls Talk hari ini temanya tadi seperti yang Kakak El sudah bilang, itu membahas tentang futur yang merusak future. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya, pasti ini teman-teman Girls Soleha di sini so barasa toh, Tikania ini mau kasih materi atau batanya terus? So pasti batanya terus. Oke. Jadi torang santai aja, torang di sini juga mungkin bukan orang yang ilmunya sudah
lebih dari teman-teman semua yang ada di sini. Kita duduk di sini sekedar untuk sharing tentang futur yang merusak future. Nah, pertanyaan pamungkas. Buat teman-teman yang ada di sini, kan yang mau bertanya, ada sih yang apakah ada yang merasa tidak memiliki musuh? Atau memang tidak punya musuh begitu? Atau mungkin dengan bahasa milenial sekarang tidak ada haters. Ada haters? Di mana? Oh banyak. Di mana? Facebook. Kalau begitu tutup Facebook supaya haters mati semua. Atau IG, netizen ya. Ya oke. Atau orang tanya di sini dulu kakak-kakak yang Masya Allah cantik-cantik ini ya. Masya Allah soleha. Kakak Win. Itu untuk menguji respon gitu. Winda. Ada yang notice di sini kalau Winda sama Windy kembar? Atau Kania saja yang notice? Ada yang tahu kalau Windy sama Winda kembar? Tahu? Kakak-kakak di belakang mohon jangan kasih spoiler ya. Ya, mereka kembar ya. Yang ini sama yang ini. Tidak ya? Tidak kentara. Beda kan? Ini Winda, ini Windy. Oke, Winda dulu. Winda. Winda punya haters enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haters. Jadi siapa yang tidak punya haters kan? Rasulullah saja yang Masya Allah. Sebaik itu tetap baik. Apalagi cuma manusia biasa. Pasti buat salah sedikit langsung ada yang komen, nyinyir, julid sana sini kan. Jadi cara buat ngadepin haters itu pertama bodo amat sih, harusnya bodo amat aja. Soalnya kalau misalnya kita yakin sama diri kita tidak buat kesalahan apa-apa, ya let it flow, jalan terus. Tapi ya itu tergantung perspektif orang masing-masing sih, gimana lihat kitanya sendiri. Oke, jadi tetap ada ya haters. Jadi atau di sini ada yang merasa tidak memiliki haters atau ada yang begini, misalkan Kak, saya merasa tidak punya haters karena saya malas beribut gitu, malas cari ribut. Jadi kalau misalkan ada yang julid, seperti kata Winda tadi, ada yang julid, ada yang suka nyinyir sana sini, saya angkat tangan gitu. Angkat tangan dalam artian bukan menyerah ya, angkat tangan berdoa gitu. Ada nggak sih begitu kalau misalkan ada yang julid, misalkan ada yang berstatus hari ini, alhamdulillah hari ini menuju rumah budut misalkan. Oh so ada itu yang di bawah yang komen-komen, so tahu uti mau pergi di kajian begitu. Atau misalkan hari ini olahraga begitu. Mau kurus bagaimana lagi, kau lagi mau lari pagi begitu, mau kurus kayak begitu, ada saja. Jadi benar kata Winda tadi, Rasulullah saja orang yang paling baik begitu, tauladan semua umat gitu, tetap banyak yang hate ya, banyak hatersnya Rasulullah SAW. Apalagi kita yang hanya remah-remah Indomie di dalam kaleng biskuit Kongguan. Ya kayak begitu, mesti ada hatersnya. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa kita baik saja gitu ya, kita baik saja tetap ada hatersnya. Apalagi kalau kita tidak baik, apalagi kalau kita nyinyirin balik, julid kembali begitu, kita balas dengan julid, tidak mau selesai, yakin dan percaya tidak mau selesai. Dan haters itu kalau makin kita balik nyinyir, itu mereka makin senang gitu. Mereka makin senang dan karena memang itu tujuannya. Oke, Rara deh. Ania tanya lagi ke Rara. Rara pernah punya haters dan bagaimana mengatasi haters? Haters yang paling menjengkelkan itu sampai segimana sih di Rara gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau haters itu yang paling, kalau istilah backing bangka dada,
Kalau bagi Rara, kalau mungkin beda perspektif ya, kalau mungkin bagi orang lain, kalau itu yang orang lain yang rasa, mungkin itu bangka dada. Kalau Rara lebih yang ke bodo amat. Soalnya kan Rara tahu Rara tiap begitu, Rara tahu pokoknya Rara jalan-jalan, pokoknya jalan lurus aja. Kalau kayak orang begitu, Rara langsung kayak bodo amat lah. Kayak Winda bilang tadi, Nabi Muhammad saja yang sempurna akhlaknya, pasti malah lebih banyak haters kan, sampai sekarang lagi. Apa gitu orangnya cuma mengharap DP syafaat. Jadi kayak begitu ya, mungkin semua, bahkan bukan hanya teman-teman Garuda Soleha, kakak-kakak yang di belakang itu yang mungkin sudah menjalani fase hidup yang lumayan lama gitu juga sudah merasakan mungkin haters yang dengan berbagai macam cara begitu. Nah itu haters kalau kita diemin begitu, maksudnya orang bapak diam akan biar Jo dia baiknya sendiri, itu yang malah bangka dada dia, ya nggak sih? Atau pernah jadi haters kepada seseorang, pernah nggak? Ayo lo, pernah? Pernah haters, iya. Jadi perasaan tidak suka, perasaan kita dengki, hasut dan sebagainya itu juga pernah dialami semua orang ya. Apalagi kita manusia yang hidup dengan gadget gitu, yang hidup dengan medsos yang katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang kejadian di mana yang orang-orang tidak kenal, kejadian di mana begitu, itu bisa bikin orang kayak, kenapa dia ini begitu. Misalkan artis gitu, siapa, malas sekali, padahal kenal juga tidak begitu kan. Jadi ada di situ yang berperan. Sebenarnya kalau Kania bisa sampaikan begitu, sebenarnya kita semua ini manusia, hambanya Allah itu punya haters utama, punya pawang haters begitu, dan goals dari haters yang utama ini, intinya ini DP gaco lo haters ini, DP goals tidak main-main, dia tidak mau kita orang dapat surga, itu dia. Sudah tahu siapa haters? Siapa? Masya Allah, syaitan. Jadi hatersnya manusia ini itu sudah dari zaman orang saja belum direncanakan ya. Maksudnya kita orang di zaman Nabi Adam itu sebenarnya surga itu memang dibuat Allah untuk peruntukannya untuk siapa? Untuk manusia. Tapi memang goalsnya syaitan itu pokoknya tidak boleh manusia ada di surga. Dengan berbagai cara mereka membisiki manusia itu untuk termasuk salah satunya untuk saling membenci tadi, saling hate sama satu sama lain dan sebagainya. Nah, salah satu caranya syaitan untuk menggapai DP goals ini tadi, supaya kita orang jauh dari pahala-pahala Allah, supaya kita orang jauh dari surga, supaya kita orang membangkang dengan apa perintah Allah, supaya kita orang tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, itu dengan membuat kita futur. Nah sekarang teman-teman ada yang tahu mungkin dari teman-teman yang ada duduk di sini, tahu nggak sebenarnya futur itu apa sih? Ya, ada yang bilang futur itu kejenuhan. Ada yang coba belajar kimia. Jadi kalau jenuh itu di kimia ditandai dengan apa? Tidak berubah lagi warna kertas lakmus ya. Tidak, pH-nya di situ, tidak mau kemana-mana lagi. Biarpun ngoni baking apa, tidak mau berubah dia. Itu kayak itu sih sebenarnya futur. Ada lagi? Futur. Jadi futur itu seperti apa? Pernah dengar sebelumnya futur itu sebenarnya seperti apa? Kakak-kakak di sini ada yang mau share? Bahan bacaan. Futur itu sebenarnya apa sih? Kakak Gina. Jadi futur itu rasa malas dalam diri litorang sendiri yang bikin orang tidak so malas mau sholat, mau bagara, rasa malas mau ini. Ada, tapi biasanya ada yang
setan mau bilang tidak usah sholat, tidak usah sholat, baguling saja pegang HP, buka IG. Tapi yang dapat ini di sebelah bilang sholat ke sana, surga, surga pertama, surga. Jangan sholat. Sampai setan mau bikin bagaimana tabu-tabu lengkar sampai orang tidak bisa mau kejar orang pe surga itu. Jadi futur berdasarkan definisi Kakak Gina itu keadaan di mana kita orang merasa malas sekali buat sholat. Pokoknya dapat rasa kayak ada dua yang bakal laya di atas kapal sini. Biasa kan kalau nonton sinetron atau film-film ada begitu ya. Ada yang bawa ya malaikat, atau yang sekarang lagi heboh itu apa lagi? Bunga Citra Lestari Pelago coba. Tidak tahu malaikat pencabut maut atau apa. Atau Kakak Windy. Windy, futur menurut Windy itu apa? Oke, sama. Jadi perasaan yang memang merasa malas sekali apa-apa. Jadi memang futur itu kalau didefinisikan, kan dia juga nyontek. Sebenarnya keadaan yang membuat kita imannya sedang down-downnya, sedang lemah-lemahnya. Entah itu mau kita sadari atau tidak. Dan itu pekerjaan dalang dibalik itu semua itu tadi, haters kita. Siapa? Setan. Jadi kita dibisiki untuk malas melakukan ibadah biar kita jauh dari surganya Allah. Jadi sebenarnya futur itu bukan hanya malas sholat saja, bukan hanya kita orang mager, malas mau kemana-mana, malas mau baca Quran, bukan. Jadi sebenarnya keadaan di mana seorang hamba Allah itu futur itu banyak begitu, ditandai dengan banyak karena setan ini tidak main-main seperti kan dia bilang tadi, tidak main-main, goalsnya itu surga, pokoknya tidak boleh. Kalaupun mungkin surga ini adalah sesuatu yang buat orang mungkin tidak bisa orang bayangkan dulu ya kan. Maksudnya kalau manusia itu kalau tidak ada di muka mata itu biasanya tidak dikejar sampai titik darah penghabisan begitu. Jadi surga itu kan tidak terlihat nih. Biasanya janji-janji Allah itu adanya di Al-Quran. Cuman kalau manusia itu biasanya tidak melihat itu tidak sebagai sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah, setan kalaupun tidak berhasil untuk menjauhkan surga dari kita, itu tips keduanya dia mencuri pahala yang kita lakukan. Jadi kita so merasa yang penting kita so sambayang begitu, yang penting anak so sholat begitu. Sudahlah terserah kalau kita orang tidak pernah pikirkan bahwa sholat kita itu benar, sholat kita itu atau tidak ada terbersit dalam hati kita bahwa Allah kira-kira terima ndak ya tapi anak sholat sekarang kayak begitu. Futur lain selain malas sholat itu sebenarnya keadaannya banyak begitu karena cara setan itu tadi begitu banyak. Jadi salah satunya malas sholat tadi, malas baca Quran, malas baca Quran, terus salah satunya lagi mungkin tidak amanah. Pernah nggak sih teman-teman kalau di sekolah ada enggak yang diamanahkan sebagai mungkin pengurus OSIS, mungkin kalau di madrasah pengurus OSIM, ada? Dan saat ada kita malas misalkan ada kegiatan gitu, malas teman-teman lain jo begitu, kita kuat so banyak yang kita ada backing begitu, dorang lain dulu begitu, masa kita terus, nah itu salah satu tanda bahwa iman kita sedang down-downnya, karena kita tidak amanah dalam mengemban tugas. Terus selain tidak amanah, keadaan futur lain juga itu apalagi? Ada yang bisa menggambarkan kalau iman sedang down-downnya itu selain malas ibadah apalagi? Pernah nggak kebayang kalau bicara dengan teman, orang itu biasanya kalau sobat cerita dengan teman ya tidak tak kontrol begitu. Tidak tak kontrol. So pernah dengar istilah gibah? Gibah itu sesuatu yang orang tahu, orang sadar kalau itu tidak bisa. Tapi itu juga bertepatan dengan orang sadar bahwa ini susah sekali orang mau kasih tinggal. Tidak mau dapat di baku dapat dengan mata, itu orang mau dapat dengan
handphone. Tidak mau dapat di baku kumpul, kita orang mau dapat di WA. Belum lagi kalau sebaku kumpul begini, sobat cerita misalkan sobat cerita, oh panas. Pokoknya gibah itu makin kecil itu orang pesuara, makin panas itu yang orang ada bahas. Begitu. Makin kecil itu orang pesuara, nggak tahu. Masa tidak ada makin panas itu. Tapi kalau orang pesuara keras, baru dia tidak. Itu bukan sesuatu yang hot. Bisanya semua orang sudah tahu misalkan ya. Itu misalkan kan tahu ti asrap so meninggal begini sudah ingat tidak tahu ti bunga itu pernah kamari batu nangan kading siapa sudah kelar. Kenal juga tidak, pahalanya orang itu juga kan pahalanya kita juga diambil sama orang itu, rugi besar. Itu salah satu trik setan, itu salah satu tanda bahwa kita sedang futur. Kita sangat mudah untuk menggibahi atau bahkan tertawa-tertawa ya, maksudnya kalau ada kita sudah gibahi orang gitu, bahkan orang yang kita tidak kenal, dan kita dengan mudahnya begitu, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada mutakuti kamari di hati itu, ya Allah dia itu siapa begitu, kenapa kita sampai bercerita, tidak ada itu, kita dengan mudahnya, dengan santainya begitu, bahkan kita sampai tertawa-tawa ya. Yang paling heboh juga itu kemarin, bunga lagi, yang paling heboh itu ya kan netizen, Masya Allah, orang lagi berduka malah kasih foto-foto yang ada sayang ada gitu kayak gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi kita dibuat malas beribadah, terus kita dengan mudahnya bergibah di atas penderitaan orang, terus juga kita malas baca Quran dan sebagainya. Kemudian salah satu juga ciri futur itu adalah kita mudah sekali melakukan maksiat, gitu, mudah sekali melakukan maksiat. Misalkan nih buat giros-giros solehah nih, kita orang tahu, atau ada yang tidak mau tahu, maksudnya bukan tidak mau tahu dalam artian tidak mau belajar gitu. Dia so tahu, orang so tahu kalau pacaran itu dilarang gitu, atau mendekati sesuatu, maksudnya orang so baca semua, orang so ikut kajian, so banyak dengar muhasabah kita sudah, tapi ada cobaan, setan nih bisik-bisik, itu yang sana yang bakirim salam pangana itu apa lagi namanya, anak musola gitu, ya kan? Dia cuma mau ta'aruf gitu, kan cuma ada kirim salam gitu. Kita dengan mudahnya mengatakan oh iya salam balik begitu, oh iya oke begitu, oh iya begitu. Jadi dengan mudahnya kita melakukan maksiat tanpa ada perasaan ya Allah ini ridho tidak dengan apa yang Anda bikin begitu. Apalagi maksiat yang sudah jelas-jelas kita tahu ya, itu misalkan mudah sekali itu berlalu begitu saja tanpa ada perasaan kira-kira Allah ridho enggak ya dengan apa yang Anda bikin begitu. Itu juga salah satu tanda futur. Nah, Kania mau tanya sama kakak atau teman-teman yang ada di sini. Di antara sekian banyak ciri-ciri iman kita sedang down-downnya, ada enggak satu hal yang kalian rasakan begitu dan bahkan sampai hari ini menjadi penyesalan yang teramat besar begitu buat teman-teman? Siapa nih yang mau jawab? Windy, futur apa yang Windy rasakan yang paling menohok yang sampai sekarang, bahkan sampai sekarang itu kadang kan ya Windy tidak bisa mau kasih tinggal ini, Windy tahu ini tidak bisa tapi kadang masih jaga datang dan susah mau ditinggalkan. Ayo Windy dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi futur yang sulit untuk ditinggalkan. Kalau dalam sehari-hari itu misalnya sholat tidak tepat waktu itu kan biasa kan sering terjadi kan. Nah, harusnya kan yang dilakukan itu sholat harus tepat waktu. Kalau dengar azan harusnya langsung ambil air wudhu, tapi setan selalu menggoda untuk jangan dulu melaksanakan sholat. Terus Oke, jadi versi Windy kalau
signal dia lagi dalam keadaan futur itu dia suka mager begitu. Kalau sholat, so azan dia tunggu sedikit lagi napa drama Korea masih tinggal sedikit, tinggal 5 menit begitu. Kalau kita mau pause ini, so tidak tahu indoor ini so bagaimana gitu ya kan. Apalagi kalau lagi hangout ya biasanya bisikan setan itu tinggi. Tidak ada musola di sini, karena mau sampai yang di sini DP cipu begini dan lain-lain itu setan itu begitu. Atau sudah Jo jamak Jo nanti di rumah Jo masih lagi. Wih kalau mau sampai ini bisikan setan nih kalau mau tunda-tunda sholat ini bisikan setan. Kalau misalkan lagi kumpul bareng tunggu sedikit. Isa lama DP waktu begitu. Torang mau pitau di mana pas torang bilang tung baru ditung DP gu kelar torang. Maksudnya ya dengan jadi lagi fenomena juga ya kan, maksudnya wafat mendadak itu, maksudnya orang mau pitau di mana kita orang peba bilang tung, baru mau bilang tunggu sedikit ini baru ditung, soklar begitu ya kan. Usikum wa nafsi bitaqullah ya. Jadi ini juga hari ini menjadi pembelajaran buat Kania, maksudnya Kania kembali lagi tegaskan bahwa Kania dulu di sini bersama teman-teman ini bukan berarti mau mengajarkan bahwa orang di sini so tidak pernah futur, itu impossible sayang, tidak ada ceritanya. Di sini juga kita orang-orang yang berumuran dosa, jadi kita orang mau muhasabah sama-sama, orang mau cari sama-sama, orang sampai ke titik kelemahan apa, dan insya Allah itu jadi peringatan buat kita semua begitu. Ada lagi yang mau share? Gina, futur yang paling bikin nyesek gitu. Futur yang sering Gina ini itu kalau pas subuh so dapat dengar ajan, tapi karena mengantuk bilang 5 menit lagi. Ya bangun kamari so pagi bakuriki mau pergi sekolah lagi. Baru apa yang mau bikin duluan ini? Sampai hati itu so ya Allah apa yang mau bikin duluan ini? Ini so pergi sekolah belum sholat. Tadi itu bawa ada tunda 5 menit, sutat tidur terus itu. Itu pokoknya sering terjadi setiap pagi, tapi insya Allah orang semua bisa sholat tepat waktu, tidak mager-mager lagi. Amin. Oke, jadi versi Gina itu mungkin versi kita semua ya. Kania juga gitu. Jadi sekali lagi Kania sampaikan bahwa haters, ingat haters utama kita. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ini yang punya haters di mana netizen, kalau mau lihat orang pe kata-kata yang tidak baik, nyinyir, julid dan lain-lain itu acuhkan. Fokus sama ngoni pemusuh utama. Itu adalah setan. Salah satunya menyebabkan orang tidak sholat subuh ini. Ini bala tentara setan ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan itu weker biar ngoni mau pasang 10 di tempat tidur, di sebelah tempat tidur, di atas di sini sampai mau bikin weker yang sampai siram air. Itu kalau setan so bertindak dan kalau kita tidak minta pertolongan Allah, tidak minta perlindungan dari Allah, tidak minta syafaat dari Allah, tidak ada. Itu tetap mereka itu weker-weker ini akan kalah dengan yang namanya bala tentara setan ini. Oke? Atau ada yang mau share teman-teman yang di sini futur yang paling bikin nyesek. Oke, jadi kalau misalkan seumuran sini bisa Kania simpulkan dari 2 jawaban tadi, yang paling nyesek itu sholat ya, ketinggalan sholat. Dan memang goals Allah itu gitu, kita dibuat untuk meninggalkan perintah wajib. Jadi kalau kasih tinggal sholat ini sudah lumayan, bukan lumayan, memang adalah penyakit yang berbahaya, yang memang harus kita harus berusaha sekuat mungkin itu tidak terjadi. Kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mengalahkan setan. Di sini ada yang mau share? Kondisi iman lagi down-downnya yang seperti apa yang pernah teman-teman alami? Ayo, siapa yang sebut nama dengan asal sekolah. Ini temanku. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya Fadila atau Dila, berasal dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Iya,
Jadi saya ingin sharing, ini bagi saya adalah penyesalan terbesar, tapi sampai dengan detik ini pun untuk meninggalkan hal itu tetap masih susah. Yaitu, mohon maaf, kita semua di sini karena cewek dan mungkin pernah merasakan semua, yaitu meninggalkan orang yang kita sayang atau lawan jenis lah. Dimana waktu itu bahkan pernah kalau lagi sama-sama itu azan maghrib pun bisa ditunda. Padahal ini waktu maghrib sangat singkat, tapi itu pun bisa ditunda. Atau saat sholat zuhur di sekolah, misalnya yang biasa dikerjakan sekalian dengan sholat sunnah, mohon maaf bukan, ya misalnya yang saya sering kerjakan dengan sunnah, karena saya tahu dia tunggu saya sampai tidak sholat sunnah, tidak mengerjakan sholat sunnah. Kemudian iya saya menunda sholat gara-gara dia juga, misal karena lagi sama-sama, sehingga waktu zuhur misal di sekolah, oh iya tunggu, kan zuhur sampai jam 2 misal, kan zuhur sampai jam 2. Atau saya pernah baca hadis juga, zuhur itu 15, bisa jadi 15 detik atau 30 detik sebelum waktu asar. Oh jadi tenang, masih banyak waktu. Dengan dia waktunya terbatas. Padahal justru dengan dia itu waktunya, iya waktu sholat jadi terbatas. Hal-hal yang perlu dilakukan malah ditinggalkan. Itu, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin cobaan buat kita semua yang akhwat-akhwat ya. Ya memang apalagi umur-umur yang masih sangat muda, godaan itu begitu besarnya seperti yang Kania bilang tadi. Kalau misalkan pikiran kita sudah Masya Allah, alhamdulillah sudah kenal dengan ilmu, sudah kayak tadi diputusin enggak? Sudah ditinggalkan atau masih? Sun, segera. Oke, jadi kita yang sudah, mungkin dari teman-teman yang sudah belajar, begitu sudah ada ilmunya, sudah tahu dan paham dan sudah berusaha, sudah diniatkan dan berusaha keras untuk meninggalkan, itu jangan jangan berleha-leha begitu. Kita tahu, kita belajar akan ini. Saya sudah tahu bahwa ini Allah tidak suka begitu, Allah tidak ridho. Kita sementara berusaha ini, jangan berleha-leha seperti itu. Setan itu tidak akan pernah mundur selangkah untuk menggoda begitu, membisiki. Tidak, dia mau lamar ngana abis ini, sayang begitu. DP prinsip itu ngana mau nikah muda gitu, mau bahagia begitu. Cukup ngana kasih tahu, kita orang boleh baku dapat, yang penting jam sholat kita sambayang. Ini bisikan setan bisa aja macam-macam, banyak cara dan upaya yang dia tidak yang dilakukan setan untuk menggagalkan goals kita. Goals kita ada di sini yang goalsnya bukan surga, atau ada yang DP goals lumayan expert begitu. Kalau kita main game itu sudah expert, kita goalsnya surga dan duduk berdampingan dengan Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi itu, jangankan goal yang expert tadi, untuk surga, untuk pahala saja, mati-matian setan itu ingin mengurangi sampai mungkin kalau saldo ini sampai minus. Jadi kita yang merasa saldo kita sudah cukup, tapi ternyata di pertengahan itu sudah dimakan habis sama setan gitu. Oke, jadi rata-rata kalau bisa Kania simpulkan begitu untuk adik-adik girl soleha ini, mungkin masalah utamanya di signal yang paling jelas, yang paling mudah untuk ditandai kalau kita lagi futur itu adalah meninggalkan sholat ya, atau menunda-nunda waktu sholat. Oke, jadi ini bukan hanya penyakit teman-teman semua saja, jadi penyakit kami juga, penyakit kakak-kakak yang ada di belakang, dan mungkin semua orang hamba-hamba Allah itu seperti yang Kania bilang tadi, karena dalangnya cuma setan tadi, dan setan itu semua dia sapu rata. Pokoknya yang tak cuma masih, selama kita orang masih mengaku sebagai hamba Allah, itu dia sapu rata, semua akan jadi sasarannya. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya begitu supaya kita saat futur ini kita tidak terlena, saat futur ini kita bisa bangkit begitu, kita bisa move on begitu. Kalau saya bilang tuh move on dari tidak
tidak enak begitu, tidak stay di posisi yang enak itu tadi. Jadi kalau yang dekat-dekat neraka itu memang biasanya enak-enak ya. Maksudnya kayak tadi menunda-nunda sholat itu sebenarnya enak ya kan? Ada yang merasa menunda sholat terus tidak enak itu berarti dia mendekat ke surga itu. DP orientasi mulai surga. Tapi kalau masih tunggu utis sedikit lagi begitu, tunggu lagi basuar sekali, cuma kasih piring suar tapi ternyata kebablasan begitu. Kayak Tigina bilang tadi, tak tidur begitu, kayak subuh apa dan lain-lain sebagainya. Atau misalkan kalau mau baca Quran begitu, dibisiki setan ini, karena baca Quran di oto begitu, orang mau dapat lia begitu, orang mau bilang berbagai macam cara begitu. Atau misalkan mau ke majelis ilmu, misalkan kayak begini, mau ikut Gerstalk, ya Allah sayang malam minggu ini guys, ini cuma mau pergi di situ, aduh ya Allah, kenapa teman-teman kayak begitu, kayak banyak sekali cara dan daya upaya setan. Nah, kita juga harusnya tidak mau kalah ya. Nah, tips-tips begitu. Ini kan dia sharing bukan berarti kan dia lakukan juga gitu. Kita sama-sama mau berusaha begitu. Kita sama-sama ingin supaya kalau setan itu dia punya bala tentara kan. Nah, kalau kita juga rame-rame kayak begini, kita sama-sama juga memerangi dia, bukan tidak mungkin mereka ini bala tentara setan ini akan kalah gitu. Nah, tips-tips yang mungkin bisa Kania sharing untuk adik-adik untuk biar tidak futur itu tadi terlena dalam keadaan yang iman kita sedang down-downnya. Yang pertama adalah meluruskan niat. Jadi kita ikhlaskan begitu. Kayak ini memang pekerjaan seumur hidup ya, meluruskan niat dalam apa saja begitu. Mau belajar misalkan atau mendatangi majelis ilmu kayak begini, ikhlaskan, maksudnya luruskan niat bahwa Ana mau datang ke situ, Ana mau cari taman gitu. Ana mau datang ke situ, Ana mau cari ilmu. Kalau orang peniat sobat gitu, itu memang kelihatannya mudah ya, kan dia sampaikan ini kayak kelihatannya mudah begitu. Tapi bahkan ada yang sudah sampai duduk saja di majelis ilmu itu masih berjuang, batinnya itu masih berjuang. Ya Allah, lurus enggak tapi niat ini. Ya Allah, bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar. Jadi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau mulai muncul di sini ini, misalkan muncul mungkin story ya begitu, mungkin kakak-kakak sobat story ini mungkin semua muncul di sini, mungkin kita mau tatak di situ atau begini astagfirullah lagi, astagfirullah, banyak beristighfar karena istighfar itu juga kita ini mungkin banyak ketutupan pikiran bahwa kita hanya ketakutan dengan dosa-dosa besar begitu, tanpa kita sadari kita melakukan dosa-dosa kecil seperti tadi begitu. Ini istighfar sangat ampuh untuk meluruskan niat ya, karena bisikan setan tadi, setan itu sangat benci dengan orang yang rajin istighfar begitu. Istighfar itu kita tidak membutuhkan effort ya. Kalau istighfar itu ada enggak kalau istighfar harus lari 70 putaran lapangan, enggak ya kan? Atau ada yang istighfar itu harus bangkit, duduk manis, cantik, enggak ya? Baring juga sementara menerima ilmu begini, mungkin bisa bibir kita itu sambil astagfirullah. Jadi selama itu juga setan malas mendekat begitu. Jadi yang kedua, tips untuk bangkit dari keadaan nyaman saat imannya kita sedang down-downnya, itu berkumpul dengan teman-teman yang soleh-soleha. Jadi begini, Kania tidak ingin menyampaikan bahwa kita sudah cukup soleha. Teman-teman yang sudah datang di sini itu sudah cukup soleha. Begitu, maksudnya untuk diri sendiri ukurlah kita serendah-rendahnya. Maksudnya kita ini bukan apa-apa begitu. Anak ini bukan apa-apa begitu. Anak juga masih dalam fase belajar begitu. Tapi kita pasti bisa melihat ya, maksudnya mana sih teman-teman yang dengan dia orang jadi jauh lebih baik. Dengan dia maksudnya kita orang langkah untuk merebut pahala atau mencari pahala atau mendekat dengan Allah itu lebih gampang begitu, lebih dapat rasa, bukan mudah ya, karena mendekat ke Allah itu biasanya memang kayak Kania bilang tadi susah begitu, biasanya perjalanannya agak-agak menguras air mata, tenaga, keringat dan sebagainya begitu. Cuman
terasanya lebih ringan begitu, dan itu cuman kita yang merasa begitu, cuman hati kita yang bisa bilang bahwa dengan dia anak jadi merasa jauh lebih baik begitu. Yang kedua yang ketiga itu rajin mendatangi majelis ilmu. Nah, ada yang tanya, Kak, kalau misalkan pergi ke majelis ilmu pun kita dibisiki setan, malas begitu. Ya Allah, kan itu di sana nanti mau mulai jam 4 begitu, tidur dulu atau kayaknya nanti di sana mau mulai jam 4 begitu. Anak kayaknya orang baku dapat di mall Jo, yuk begitu. Kalau sudah duduk di mall, sudah Jo, sedikit orang di sana. Apa mbak ceritakan di sana kayak gitu-gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa tidak ada cara, tidak ada hal yang harus kita lakukan untuk memerangi itu semua kecuali dengan memaksakan diri. Pernah dengar istilah bahwa sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya akan menjadi tidak baik. Itu tidak berlaku untuk itu tidak berlaku untuk beribadah begitu. Ibadah itu harus kita paksakan. Kalau misalkan kita lagi malas-malasnya misalkan mau sholat, paksa begitu. Setan dengan berbagai cara begitu untuk menggagalkan kita juga harus dengan berbagai cara untuk memaksakan diri. Tidak ada cara yang harus kita lakukan selain memaksa diri kita. Entah itu rasanya tidak nyaman, iya memang akan tidak nyaman. Tapi karena hadiahnya surga. Kalau Ustadz bilang ini kalau DP hadiah kipas angin itu cuman kuis. Dapat dia hadiah di sini. Mungkin Kania mau bertanya dulu juga sama teman-teman ya. Maksudnya seperti ini. Yang ingin Kania sampaikan begini, bahwa di majelis ilmu itu sudah sepaket 3 hal yang tadi itu. Kita bisa meluruskan ilmu di sini, meluruskan niat di sini. Di sini juga insya Allah bertemunya dengan orang-orang. Nah kan kalau sudah datang di sini meskipun tidak baik-baik amat, tapi insya Allah semuanya punya niat untuk memperbaiki diri ya kan. Di sini juga kita berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleha dan kalau Ustadz Hanan bilang itu, cara kita mencharge iman itu ya datang ke majelis ilmu. Kami ingin sampaikan bahwa majelis ilmu itu tidak hanya di sini, begitu. Banyak, mungkin teman-teman semua ada yang punya akun IG itu banyak bertebaran, apalagi di Gorontalo ini ya. Alhamdulillah, biiznillah itu sudah banyak sekali majelis-majelis ilmu yang bertebaran, begitu. Kalau kalian misalkan memutuskan untuk datang di majelis ilmunya KHM di Girstock ini, Masya Allah, kami juga luar biasa, begitu, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan yang terbaik. Kalau kalian sudah merasa mulai haus ilmu, itu banyak sekali majelis-majelis ilmu di luaran sana yang bisa kalian ikuti selain di sini. Nah, masih ada waktu untuk pertanyaan satu saja buat kakak-kakak di sini, bukan kakak-kakak, teman-teman yang ada di sini ya. Mungkin siapa? Rara. Nah, Rara mungkin ada yang mau diceritakan, maksudnya kalau yang ingin kalian sampaikan, kenapa bisa mereka berempat ini ada di sini? Itu karena kami juga teman-teman pengurus KHM ini sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti sejarah mereka mulai ikut di kajian-kajian dan bukan hanya Girstock saja gitu. Masya Allahnya mereka juga ikut di kajian-kajian kami yang hadis arba'in dan sebagainya. Nah, mungkin hari ini juga ada kesempatan kita bertanya kepada mereka berempat ya. Sebenarnya apa sih yang memotivasi mereka selalu ada begitu. Kalau yang sepanjang Kania tahu, mereka itu spesial menyisihkan waktu begitu. Kata mereka tuh, Kak, orang itu sampai pernah tidak ikut pengayaan gitu, sampai tidak ikut pengayaan demi untuk menyisihkan waktu untuk datang di majelis ilmu begitu. Jadi mungkin dari narasumbernya langsung ya, Rara coba, apa yang memotivasi, kenapa Rara sampai harus datang ke majelis ilmu? Apa sih yang Rara rasa begitu kalau datang di majelis-majelis ilmu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
pertama Rara tahu ini, pertama Rara datang ke sini itu sebenarnya cuma iseng-iseng lah. Taman ada Pangge. Jadi taman bilang itu, kan Rara itu kalau setiap hari Sabtu itu kan pasti kalau terang anak-anak muda pasti kan malam minggu kan. Tapi kalau malam minggu itu keluar itu nanti jam 5 baru sampai malam. Jadi kalau pas di rumah itu gabut-gabut lah kan Kak. Kalau pulang dari sekolah itu jam 12, jadi waktu itu tidak tahu mau apa gabut. Jadi terlintas di hati kecil kayak mau mau cari ilmu kan setiap hari itu orang belajar tentang dunia terus dari pagi sampai sore dunia terus itu pun tidak cuma adalah cuma selintas lah tentang akhirat, cuma pas waktu sholat abis itu sudah lupa, abis itu bagi atau apalah. Jadi kalau terlintas itu kan biasa ada di IG kan, ada postingan-postingan itu cuma biasa lihat di situ. Tapi biar begitu kayak worth it untuk Rara lah, jadi oh begini. Jadi Rara mau lebih lah. Akhirnya Rara mungkin itu takdir Allah tuh. Jadi Rara pertama suruh pergi teman yang kasih tahu, jadi baru Rara akhirnya panggil teman-teman yang lain. Di situ ada di situ. Akhirnya pilih. Dari situ kan cuma iseng-iseng, lama-lama banyak ilmu yang orang dapat. Oh, ternyata bermanfaat juga, bisa diterapkan sehari-hari. Mulai dari dilarang ini, dilarang itu, dari hadis arba'in itu yang kemarin itu, alhamdulillah bisa worth it lah untuk orang yang di sini. Akhirnya dari mulai di iseng-iseng, paksaan, jadi nyaman, akhirnya jadi kebutuhan. Jadi setiap hari Sabtu itu udah jadi habitual di orang lah, kalau Mbak itu pasti harus pergi, tidak bisa tidur lagi. Kadang kalau tak tidur harus paksa. Astaga, so jam begini belum basah, belum apa-apa, langsung gercep, langsung sholat, langsung kasih nih biar nanti terlambat. Kalau mau terlambat itu di muka takut sekali mau masuk. Tapi karena luruskan niat biar cuma sedikit, yang penting niat karena ilmu, insya Allah berkah. Masya Allah, jadi seperti itu ya. Kalau dari Rara itu dari awal cuma diajak teman, kemudian juga mengajak teman, dan akhirnya dia merasa nyaman. Kan begitu ya kan, maksudnya ini kalau orang yang punya pasangan hidup itu kan begitu, cuma mungkin diajak, dikasih kirim salam. Nah, seperti itu juga majelis ilmu, begitu. Kita kirim salam lewat flyer, begitu. Hai, gitu. Ada flyer, ada kajian hari ini, gitu. Kirim salam. Sudah sekali coba nyaman. Oh ternyata enak duduk di sini, maksudnya banyak ilmu. Sudah sejak nyaman, sudah susah masuk ke tahap berikutnya, susah meninggalkan, susah move on, gitu ya kan. Yang dilarang aja begitu. Kita susah move on, apalagi yang memang dianjurkan seperti ini. Gina kan ya mau tanya tips kalau Gina pernah merasa kayaknya tidak usah Jo pergi di situ begitu, atau pernah merasa malas sekali mau pergi. Kira-kira tips apakah ngoni ampa ini kan dia juga tidak tahu ya, maksudnya dorang ampa ini kenapa tiba-tiba tiap hari Sabtu ada dorang lagi begitu. Ini dibikinkan jilbab ini karena mereka setiap saat ada gitu. Jadi ini spesialnya mereka Masya Allah, karena begini, hidayah mungkin ya, begitu. Hidayah itu sesuatu yang mahal yang kita orang tidak bisa cuma duduk-duduk di rumah terus mengharapkan hidayah. Minta sama Allah, ya Allah kasih hidayah kemari anak ini supaya mau datang-datang di majelis ilmu. Kalau orang tidak paksakan, tidak ada usaha begitu, orang tidak jemput itu hidayah itu. Nah, kalau versi Gina bagaimana? Maksudnya pernah enggak merasa, kayaknya sudah Jo pergi-pergi ini so cukup Maksudnya so 5 kali ada pergi di situ sudah Jo berhenti Jo. Atau kalau misalkan sudah merasa begini, ini 4 orang, ini 3 orang ini bapaksa atau begini, yang tidak pergi itu orang mau singgah atau bagaimana? Pertama juga kayak Rara dipanggil teman, terus karena hari Sabtu juga tidak tahu mbak apa di rumah, jadi orang sama-sama ke majelis ilmu. Tapi pertama itu memang orang rasa paksaan, tapi kelamaan orang jadi orang pakai kebutuhan.
kalau 1 minggu tidak mau ke kajian itu macam ada yang kurang. 1 minggu itu ada yang kurang. Lalu kalau orang 4 mau pergi itu tidak lagi baku WA, memang so tahu mau pergi nanti kalau di sana kenapa tiap pergi, jadi itu mau tanyakan. Kadang orang kagina petips gina petips untuk supaya suka terus mau pergi kajian itu karena ingin menambah ilmu. Mungkin ada yang belum dilakukan, tapi lama kelamaan insya Allah mau menahan orang hawa nafsu untuk tidak melakukan yang Allah tidak ridhoi, Allah tidak sukai. Jadi lalu di kajian juga ibu-ibu sekalian yang panitia juga welcome. Jadi orang juga nyaman macam sister, tidak mau dipanggil ibu-ibu tapi kakak. Jadi itu so nyaman di hati. Jadi ngoni pertama-tama itu harus paksa dulu. Pasti itu mau nyaman, abis itu jadi torang kebutuhan setiap hari. Torang so tidak suka malam minggu itu cuma mau apa, mau pergi nongkrong. So tidak ada itu di benak dalam hati ini. Cuma terus mau suka pergi di sini. Baru 1 minggu itu lagi mau pasti mau tunggu ini selesai, ini pasti Sabtu depan mau pergi di ini. Jadi untuk adik-adik sekalian, kakak, saudara, sahabat-sahabat soleha, ayo torang sama-sama terus datang ke kajian. Pasti insya Allah torang nyaman, jadi torang kebutuhan, torang sama-sama tetap di jalan Allah. Torang tetap di niat pertama untuk menjemput surga, jangan pernah balik ke belakang terus melihat ke muka. Biar torang lalah, biar torang rasa malas futur begitu, torang tetap boleh istirahat tapi jangan pernah balik ke belakang. Torang kasih kuat iman, torang tambah ilmu, torang sharing-sharing ke teman-teman yang bikin semangat orang, dan ibu-ibu yang di sini yang bikin nyaman orang sampai ada di kajian ini. Makasih. Oke, versi Winda. Jadi pasti ada yang tanyakan malas pergi ke kajian. Torang tiap pernah malas pergi ke kajian atau bagaimana? Sebenarnya pernah rasa malas, apalagi kalau sono di tempat tidur begitu kan, abis pulang pengayaan, capek-capek, mau tidur lihat jam 3, abis azhar sama ke kajian. Tapi dari situ kan memang niat dari hati mau ikut kajian, terus ada ibu-ibu dan kakak-kakak yang bekeng rindu. Baru ikut kajian itu tidak kalah serunya dengan nongkrong dan teman-teman kok. Abis ikut kajian, sholat maghrib sama-sama, abis itu sharing sama-sama, makan sama-sama, jalan-jalan kadang-kadang dengan ibu-ibu, baru bisa curhat-curhat juga. Jadi tidak selalu kalau misalnya ke kajian kayak serius terus belajar ini, belajar itu terus. Iya, bisa bercanda. Ibu-ibu di sini tidak kaku, gaul semua. Kalau anaknya Tante Livi bilang taat tapi asik. Oke, versi Windy. Iya, jadi seperti yang dikatakan Rara, Gina, dan Winda, alhamdulillah kita belum pernah malas untuk pergi ke kajian karena sudah menjadi kebiasaan. Walaupun ada pengayaan, pasti yang mau Iya pernah. pasti mau tahu bilang
ala ada pengayaan atau tahu sih ke pengayaan juga kajian saja kan. Pengayaan cuman bagian orang tiap hari di sekolah belajar sama, tidak ada yang pertama masuk. Pengayaan hari Sabtu juga hari Kak Gina ada pengayaan matematika setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu Kak Gina belum pernah ikut pengayaan matematika karena Bakuriki mau pergi di kajian. Tapi tidak untuk diikut tidak untuk dicontoh. Itu pilihan Ningoni sendiri mau bagaimana. Iya, baru kalau misalnya minggu depan misalnya tidak ada kajian, pasti ala minggu depan tidak ada kajian, mau kemana, selalu begitu, pasti mau rindu. Apalagi rumah yang di sebelah, pasti itu bikin rindu sekali. Selain itu memang ibu-ibu, kakak-kakak atau tante-tante. Alhamdulillah selalu merangkul kita berempat, selalu berbuat baik dan pasti selalu bertanya, yang lain man, pasti suruh ajak teman-teman. Habis itu selalu minta tanggapan dari kita kalau bagaimana nanti yang ke depan itu bikin bagaimana. Iya, jadi kita bisa kasih ide juga. Baru kalau misalnya kan habis dari kajian itu pasti biasa kalau malam minggu suka keluar kan. Alhamdulillah kalau sudah ikut kajian so malas mau keluar, baru lebih penting kan ilmu-ilmu di kajian. Tapi sebelumnya gaul itu boleh, tapi soleh dan soleha. Kita harus tetap setia dan tahu kapan harus bersujud kepada Allah. Oke ya. Jadi teman-teman di sini ini alhamdulillah biiznillah mereka ini sudah di tahap yang membuat jangankan kalian teman-teman Gersoleha, torang saja yang semua mama ini kakak-kakak yang di belakang ini berulang kali kasih sampai pada orang bahwa torang ini iri begitu. Di di umur-umur kayak kalian ini torang tidak pernah kebayang sama sekali untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Kita orang tuh sampai mikir, dorang dulu bikin apa ya di umur kayak dorang ini begini. Masya Allah, dorang sampai sudah di tahap yang bisa membalanskan, mengimbangkan dorang pe dunia dengan akhirat. Masya Allah ya, sudah lumayan tersentuh. Baik, dari kami berlima mungkin sekian. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami kalau dari saya menitipkan untuk selalu mendoakan teman-teman atau orang-orang yang kita cintai agar senantiasa ibadah-ibadah kita ya makin meningkat, terus rezeki-rezeki kita selalu mendekat, terus saldo juga meningkat, amin, dan selalu merasa ada Allah di setiap saat. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.